أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والعافية والهداية والسلامة والصحة. Ini banyak kadang kawan-kawan kita ini semangat beribadah saja, ya, hijrah istilahnya, tapi tidak mau belajar, ya, tidak mau belajar, hanya ikut-ikut saja atau ilmunya sedikit dipada-padakannya. Itu tidak boleh. Bagaimana wuduk yang benar, istinja yang benar, bagaimana solat yang benar, itu masih fikih, belum lagi tauhid dan sebagainya. Jadi mesti belajar kita. Saya teringat, tapi redaksinya hadis ini saya tidak begitu ingat, ya. Nabi pernah bertanya kepada sahabatnya,
Atadaruna man taib, kata Nabi, taunya kamu siapa yang bertaubat itu? Siapa yang dikatakan orang yang taubat itu? Yang bertobat itu siapa, kata Nabi kepada sahabatnya. Sahabat menjawab, kami tidak tahu ya Rasulullah. Kami tidak tahu siapa yang bertobat itu. Lalu Nabi mengatakan, man taba wa lam yata'allam falaysa min taib. Ya. Siapa yang mengaku taubat tapi dia tak belajar, walam yata'allam, dia tidak belajar, falaysa min taib, itu bukan yang bertaubat. Dia taubat, dulu dia jahat, tidak sholat, tidak sembahyang, tidak puasa, mau taubat, mau jadi orang baik, tapi tidak belajar, itu bukan orang taubat namanya itu. Banyak sekali pengetahuan yang mungkin kita tidak tahu supaya sempurna ibadah kita itu. Ada orang kadang tidak mau dia, ada majlis taklim tidak mau dia ikut, wirid nanti yang ada ustaznya dia tak mau dengar. Dia mempadakan yang sudah tahunya, dikiranya itu sudah betul. Itu yang salah itu, Pak. Tidak mau tahu dia, tidak mau belajar. Jadi belajar, jangan tak belajar. Man taba wa lam yata'allam falaysa min taib. Siapa orang yang bertaubat tapi tak mau belajar, itu bukan orang yang taubat namanya itu. Ya. Sering saya sampaikan itu kan, tentang solat ba'diyah itu. Ada orang mau solat isya, datang ke masjid, dia solat rawatib qabliyah 2 rakaat. Habis solat isya, dia enggak solat, langsung pulang. Padahal yang muakkad itu yang ba'diyahnya itu, yang sesudah isya. Yang qabliyah itu tidak muakkad. Nah, itu banyak contohnya lah itu. Ya. Yang tidak tahu dia ilmu itu, mana yang muakkad, mana yang tidak. Nah, jadi perlu belajar. Buat di sini majlis taklim, macam ini aja habis maghrib. Ya. Makanya saya kepengen pengurusnya ini datang. Ya. Nah, kemudian waman taba walam yajdas fil ibadah falaysa min taib. Siapa yang mengaku tobat tapi tak bertambah ibadahnya, dia bukan orang yang tobat. Dia bertaubat tapi tidak bertambah ibadahnya, gitu-gitu saja. Tidak meningkat kualitas ibadahnya, tidak meningkat kuantitasnya. Nah, itu juga bukan orang yang taubat namanya. Tidak meningkat ibadahnya, tidak meningkat kualitas ibadahnya, itu bukan orang yang taubat. Jadi yang taubat itu yang pertama dia mesti belajar. Kalau tak belajar dia tidak taubat namanya itu. Karena enggak tahu dia bahwasanya itu bisa saja tidak sah ibadahnya. Umpamanya kalau ada najis di badan bapak waktu sholat, tahu bapak atau tidak, itu sembahyang tidak sah itu. Ada najis di badan atau di pakaian, bapak tidak tahu atau tidak, bapak tidak sah sembahyang itu. Itulah dia hukumnya. Nah. Terbuka aurat, tahu tidak tahu, kalau tahu langsung tutup, tahu tidak tahu langsung itu tak sah sholatnya itu. Nah, jadi begitu, mesti kita belajar dan menambah atau meningkatkan ibadah. Itu namanya orang yang tahu, yang taubat. Kalau tak mau dia belajar, tak mau ikut majlis taklim, tak mau diajari, itu tidak taubat namanya. Ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilahulu, Bapak Ibu, rekan-rekan penyuluh agama Kecamatan Bilahulu, kemudian Bapak pengurus BKM Al-Fat dan jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Ada ibu-ibunya Bu Nur? Ada. Jamaahnya. Anak-anak. Oh, anak gadis. Iya. Ini saya salut memang jamaah kita ini lebih banyak anak mudanya saya tengok. Atau memang di sini sedikit orang tuanya kampung ini.
Banyak anak-anak muda. Banyak anak-anak. Banyak anak-anak, makanya hadir. Jadi di situ tulisannya anti pebinor. Tahu orang bapak pebinor? Perebut bini orang. Jadi ini bagus pesannya. Karena sekarang ini lagi tren memang pelakor, perebut laki orang. Dan sebaliknya itu ada juga pebinor, perebut bini orang. Kenapa ini pesan-pesan seperti ini penting? Karena kadang-kadang kalau kita lihat ini mengingatkan kita juga. Sekarang ini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di pengadilan agama itu tinggi angka perceraian. Tinggi angka perceraian. Salah satunya akibat pengaruh ini, handphone ini. Kadang-kadang dibebaskannya istrinya chatting-chatting sama laki-laki lain. Begitu juga bapak-bapaknya, kadang-kadang bermain-main juga. Tapi yakin saya kok bapak-bapak di sini tak ada. Ya kan, Pak? Kok pas di sini? Kok pas keluar nanti? Mudah-mudahan tidak juga. Sehingga hadirin jamaah sekalian, banyak rusak rumah tangga. Banyak rusak rumah tangga, akhirnya anak-anak terbengkalai. Jamaah rahimakumullah, saya pernah terpikir memang salah satu dakwah yang efektif juga ini membagikan poster-poster untuk ditempel di belakang truk-truk itu. Karena kok kita nanti berjalan, yang kita perhatikan itu. Kadang-kadang kalau pesannya tak bagus, itu jadi ingatan. Bagaimana rupanya pesannya ada yang tak pas sebenarnya kan? Iya. Becak di Lingga 3 ini saya tengok. Saya kan ngisi juga saya Pak Senin di Wirid Ibu-Ibu di Lingga 31. Berapa kali saya tengok becak di depan saya itu ditulisnya bojomu semangatku kata. Kan ini kan udah tak anti pebinor ini. Ini. Kemudian ada lagi yang tak cocok lah disampaikan. Kata-kata seperti ini bisa jadi ingatan. Makanya di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini masih suasana Isra Mi'raj, udah memperingati orang bapak di sini? Belum? Ya, karena memang sekarang ini banyak yang tak memperingati karena corona ini katanya, ya kan? Cuman saya tengok bapak-bapak tak ada pala pakai masker, ya kan? Kami sebenarnya bawa, kok bapak-bapak tadi pakai masker, kami pakai juga ini. Cuman karena bapak-bapak tidak, kami pun tidak. Jadi jamaah rahimakumullah, di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, di dalam Quran surah Al-Isra itu Allah mengawali subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi diawali dengan kalimat subhana, maha suci Allah yang memperjalankan. Kita ambil salah satu hikmahnya, kok bisa setiap keadaan ini Bapak Ibu kita ingat Allah dengan kata-kata kita. Makanya kalau kita melihat yang luar biasa, salah satunya subhanallah, jarang kita sebutkan ini. Ini kok kagum kita kepada sesuatu, masya Allah. Kemudian ini untuk bapak-bapaknya juga. Ternyata bapak-bapak hadirin sekalian, ini istri-istri kita ini senang kali dipuji. Kita mungkin di rumah kurang memuji mereka. Tapi yang sering keluar kata-kata dari kita mungkin kata-kata yang kasar. Ataupun tak kata-kata yang kasar, ini tak sering memuji. Akhirnya nanti orang lain yang memuji dia, makanya itulah buat rusak. Senang dia dipuji. Jadi kok udah ada pula kawannya SMA dulu memuji dia, inilah mulai chatting-chattingan, minta nomor HP lah, ya kan, pakai WA dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, maka salah satu hikmahnya, mari kita setiap melihat sesuatu yang memang setiap sesuatu lah kita langsung ingat Allah dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, masyaallah, insyaallah dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya peristiwa Isra Mi'raj ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjemput perintah salat. Seperti disampaikan Pak Kuat tadi, memang
kok ini khususnya anak muda ini, sering saya tengok kok di masjid, nanti kok terlambat saya, orang yang pakai celana dia, kemudian pakai baju kaos, ketika pas ruku nanti, ini naik kaosnya ini kok pas-pasan. Sehingga narkoba nampak kolor belakang. Nah, kan naik bajunya, ya nampaklah mereknya kan. Kok begitu cemana? Itu kalau sudah pusat ke lutut, ini aurat. Kalau sudah terbuka auratnya itu, cemana lagi sholatnya? Ini kadang-kadang aneh juga kita lihat. Banyaknya bajunya bagus. Nah, maunya memang kalau ke masjid ini, kok pas sholat ini, baguslah bajunya. Ini ada banyak bajunya, orang hebat saya tengok kan. Tapi nanti pas sholat, kaos oblong gitu saja. Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ini harus juga ada adabnya. Ini saya